Nah, tentu sobat sudah sering mendengar kalimat Indonesia Emas 2045. Nah, itu adalah harapan terbesar bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk menjadi bangsa atau negara yang maju di tahun 2045. Nah, kenapa begitu? Karena perkiraan bangsa kita adalah di tahun 2035 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Nah, tentu sobat sudah tahu apa sih bonus demografi. Artinya adalah usia produktif kita akan lebih banyak dibandingkan usia non produktif di tahun 2035, sehingga di tahun 2045, 10 tahun kemudiannya Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju. Kenapa begitu? Karena kita akan memaksimalkan bonus tersebut menjadi potensi yang besar. Maka itulah kenapa pemerintah kita segencar dari sekarang untuk mempersiapkan segala infrastrukturnya, baik fisik maupun peningkatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu perubahan kedepannya kayak gimana. Tentunya pasti perubahannya akan sangat dinamis dan kita harus menyesuaikan semua itu. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan semua itu, tentu kita akan ketinggalan dari negara-negara lain tuh. Contohnya kita sudah ketinggalan dari negara kecil seperti Singapura. Kemudian India juga sudah berkembang secara sumber daya manusia. India sudah bagus ya. Kita harus jujur mengakui semua itu. Kalau sumber daya manusia kita masih belum mencapai level seperti mereka. Tentu kita bisa. Yang penting semua unsur, semua pihak itu mampu bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya manusia kita. Tentu tidak bisa hanya didorongkan dari pemerintah, hanya dari masyarakat, tetapi ini adalah sifatnya kerja kolektif. Artinya kita bekerja bersama-sama untuk meningkatkan apa yang menjadi mimpi bangsa kita di 20 tahun yang akan datang. Nah, maka sudah sepatutnya kita sekarang mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita, untuk menjadi manusia-manusia dengan sumber daya manusia yang unggul di masa depan, sehingga mereka akan bisa mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Tentu kita bisa. Yang penting ada niat, ada kesiapan dari kita dan juga pemerintah negara kita. Nah, untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia memiliki satu variabel yang penting dalam mencapai impian untuk menjadi salah satu negara maju pada ulang tahun negara kita yang ke-100 di tahun 2045. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia, dan juga kita memiliki populasi yang besar juga di dunia, nomor 4 kalau nggak salah. Tentu dengan jumlah populasi, jumlah pulau yang banyak, jumlah sumber daya alam yang banyak, itu sangat mendukung untuk pertumbuhan kemajuan negara kita. Tetapi kita harus memperbaiki mindset masyarakat kita, mindset warga kita, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia kita sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan dengan begitu di masa depan kita akan bisa bertumbuh menjadi negara yang maju. Tentu itu tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, ini harus kerja kolektif semua pihak, teman-teman. Kemudian variabel penting itu adalah bonus demografi. Nah, apa itu bonus demografi? Sekali lagi, bonus demografi itu adalah merupakan suatu istilah yang untuk menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif itu jauh lebih besar dibandingkan usia non produktif. Usia produktif itu berapa sih? Usia produktif itu mulai dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. Nah, di atas 65 tahun itu udah nggak produktif lagi, Sobat Nolkejar. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang berusia produktif akan mencapai puncaknya diperkirakan pada tahun 2035. Nah, 10 tahun dari sekarang negara kita akan mencapai puncak usia produktif atau bonus demografi. Nah, untuk mencapai negara maju tentu tidak bisa langsung kita punya banyak usia produktif langsung bisa jadi negara maju. Itu nggak bisa. Kita perlu waktu yang relatif lama ya. Sehingga bangsa kita memperkirakan 10 tahun ke depannya setelah bonus demografi di tahun 2035, yaitu akan bisa bertumbuh menjadi negara maju di tahun 2045. Nah, itu pemerintah sekarang menyebutnya Indonesia Emas 2045. Nah, jadi nanti di tahun 2035 usia-usia produktif itu akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa kita, menjadi tiang yang akan memperkuat pilar-pilar ekonomi negara kita. Tentu harus dipersiapkan dari sekarang. Maka itu kenapa kualitas pendidikan kita ditingkatkan dari sekarang, kemudian metode-metode pelajaran kita diperkuat dengan metode yang bisa diadopsi dari bangsa-bangsa yang sudah maju, dipadukan dengan kurikulum yang kita miliki saat ini yang sudah bagus ya, kemudian diperkuat lagi atau diperdalam lagi dengan metode deep learning atau pelajaran
yang mendalam. Nah, itulah salah satu ikhtiar atau upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa kita yang unggul ke depannya. Harus dipersiapkan dari sekarang. Dari tahun 2025, nanti di 10 tahun yang akan datang di tahun 2035, dalam rentan waktu 10 tahun itu sudah sangat cukup ya untuk meningkatkan kualitas SDM kita sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain. Kita bisa menjadi negara dengan background education yang bagus. Nah, seperti India ya, sekarang mereka udah bertumbuh ya. Nah, seperti itu, maka kenapa bangsa kita itu benar-benar memfokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia. Dengan peningkatan SDM yang bagus, tentu kita bisa mengolah sumber daya alam kita dengan baik. Artinya kita gak tergantung dengan teknologi luar. Memang kita kaya secara sumber daya alam, namun secara sumber daya manusia kita masih benar-benar lemah. Kita harus akui itu secara jujur ya. Misalnya hasil-hasil tambang kita nggak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk pengolahan itu, juga belum memiliki alat-alat yang mumpuni. Maka dari dulu itu kebanyakan kita jual bahan mentahnya ke luar negeri, dan bahan jadinya mereka jual kembali ke negara kita, padahal kita yang memiliki sumber daya tersebut, sumber daya alam tersebut. Nah, itulah kenapa kita harus merubah mindset kita, meningkatkan sumber daya manusia kita, sehingga di masa depan kita bisa mengolah itu di dalam negeri kita sendiri. Nah, sekarang sudah mulai itu sudah digerakkan mengolah sumber daya alam itu di negara kita, sekaligus dengan meningkatkan skill bangsa kita, dan di 20 tahun yang akan datang kita bisa lebih mandiri lagi dari saat ini, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat bangsa kita, seperti itu. Nah, jadi kesempatan emas tersebut harus kita cepat manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena 15 tahun kemudian setelah tahun 2045 ya, setelah kita bertumbuh menjadi negara maju, Indonesia emas, maka 15 tahunnya di tahun 2050 diperkirakan penduduk kita yang berusia produktif akan berkurang. Nah, di tahun 2050 diperkirakan jumlah penduduk kita akan lebih banyak usia yang udah gak mampu kerja lagi atau non produktif, sama kayak kasus Jepang sekarang lebih banyak usia non produktifnya. Nah, setiap negara pasti akan mengalami siklus seperti itu. Nah, maka kenapa sekarang harus dipersiapkan sebaik-baiknya bonus demografi itu untuk mempersiapkan diri sebelum 2050. Artinya ketika jumlah usia tidak produktif itu terjadi sesuai dengan perkiraan di tahun 2050, maka kita sudah punya antisipasi untuk bagaimana ke depannya di tahun 2050 itu negara kita tidak bingung untuk menghadapi kenyataan tersebut, jika memang nanti jumlah penduduk yang non produktif lebih banyak dibanding usia muda di saat itu gitu. Nah, itulah kenapa benar-benar penting untuk memanfaatkan bonus demografi sejak dini. Sebelum bonus itu lahir, kita sudah mempersiapkan segala infrastruktur untuk mendukung pemanfaatan bonus demografi pada masa itu. Nah, jadi seperti itu Sobat Markejar, semoga bisa dipahami kenapa pemerintah itu gencar untuk menuju Indonesia Emas, itu sangat gencar mempersiapkan segala infrastrukturnya, baik fisik maupun non fisik ya. Itu tujuannya adalah untuk mendongkrak, mensupport ketika kita sudah mengalami bonus demografi yang diperkirakan tahun 2035 nanti, kita sudah siap. Kita tinggal mendorong mereka untuk memaksimalkan potensi tersebut, sehingga mereka mampu jadi motor penggerak ekonomi bangsa kita, juga menjadi pilar-pilar penguat ekonomi bangsa kita, sehingga nanti 2045 diperkirakan kita bertumbuh menjadi negara maju Indonesia Emas di ulang tahunnya yang ke-100. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami dan kita bisa menjadi negara maju di masa depan. Tentu kita semua tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus kerja bareng-bareng ya. Salam Markejar.